Jika berbicara tentang Amerika Serikat, yang terbayang adalah kehidupan modern dengan teknologi yang canggih dan juga kehidupan perkotaan dengan etnis yang beragam dari seluruh dunia. Meskipun mayoritas penduduk Amerika Serikat saat ini sekitar 61% adalah orang kulit putih, tetapi orang kulit putih bukanlah penduduk asli Amerika. Mereka adalah keturunan orang Eropa yang datang di era kolonial. Tetapi siapa sih sebenarnya penduduk asli Amerika? Dan di manakah mereka sekarang? Penduduk asli Amerika Serikat yang dikenal sebagai Native American atau American Indian adalah kelompok etnis yang pertama kali menghuni wilayah benua Amerika, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka terdiri dari berbagai suku dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Beberapa suku utama termasuk Cherokee, Navajo, Sioux, dan Inuit Yupik. Setiap suku tersebut memiliki sistem sosial, politik, dan kepercayaan yang berbeda, serta pola hidup yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sumber daya alam di sekitar mereka. Awalnya, penduduk asli Amerika adalah mayoritas di wilayah Amerika. Tetapi kehidupan penduduk asli Amerika mengalami perubahan besar setelah kontak dengan bangsa Eropa pada abad ke-15. Penduduk asli Amerika Serikat diyakini bermigrasi dari Asia ke Amerika Utara melalui daratan es yang dikenal sebagai Bering Land Bridge atau Jembatan Darat Bering sekitar 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Mereka memasuki wilayah yang kini dikenal sebagai Alaska dan kemudian menyebar ke seluruh benua Amerika. Penduduk asli Amerika memiliki budaya yang beragam dengan kepercayaan, seni, dan kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Mereka mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan ekosistem masing-masing, yang mencerminkan keterikatan mereka dengan alam dan adaptasi terhadap tantangan geografis yang berbeda. Misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah yang subur seperti di Northeast dan Southeastern mengembangkan sistem pertanian yang cukup maju. Ada juga penduduk yang menjalani kehidupan nomaden yang bergantung pada perburuan hewan seperti bison. Mereka tinggal di wilayah yang terbentang dari pegunungan Rocky di sebelah barat hingga sungai Mississippi di sebelah timur. Dan untuk penduduk di wilayah pesisir memiliki budaya maritim yang kaya dengan tradisi penangkapan ikan, terutama salmon, serta perburuan hewan laut lainnya. Kontak pertama antara penduduk asli Amerika dan bangsa Eropa terjadi pada akhir abad ke-15 dengan kedatangan Christopher Columbus. Columbus kemudian menyebut penduduk asli Amerika dengan nama Indians, karena Columbus mengira dia telah sampai di dataran India, padahal dia sampai ke benua baru yang kelak menjadi Amerika. Di Amerika Serikat sendiri, interaksi dimulai sekitar abad ke-16 saat penjelajah dan pemukim Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Prancis memasuki wilayah tersebut. Koloni pertama di wilayah Amerika Serikat adalah Jamestown yang didirikan pada tahun 1607 di Virginia oleh para pemukim Inggris. Koloni Inggris meliputi pantai timur Amerika Utara dari New England di utara hingga Georgia di selatan. Di sisi lain, Prancis menguasai wilayah yang luas di tengah dan barat Amerika Utara, termasuk daerah sekitar sungai Mississippi dan juga lembah Ohio. Sedangkan Spanyol menguasai wilayah yang lebih selatan dan barat, termasuk Florida, Texas, California, dan bagian barat daya Amerika Serikat saat ini. Nah, pada saat itu, hubungan antara orang Eropa dengan penduduk asli seringkali berlangsung dalam bentuk perdagangan, konflik, dan juga perjanjian. Penduduk asli Amerika menghadapi berbagai ancaman dan penindasan selama berabad-abad di era kolonial, seperti perampasan tanah, penyebaran penyakit, dan bahkan genosida. Dan dari berbagai perlakuan buruk ini membuat penduduk asli Amerika menurun drastis. Pada abad ke-19, dengan terbentuknya Amerika Serikat sebagai negara merdeka, pemerintah mulai mengadopsi kebijakan yang secara signifikan merugikan penduduk asli. Salah satu kebijakan paling terkenal adalah Indian Removal Act tahun 1830 yang ditandatangani oleh Presiden Andrew Jackson. Kebijakan ini mengakibatkan pemindahan paksa ribuan penduduk asli dari tanah leluhur mereka di Tenggara Amerika Serikat
ke wilayah yang ditentukan oleh pemerintah di barat, terutama ke wilayah Oklahoma. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Trail of Tears. Dalam perjalanan tersebut, ribuan penduduk asli meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kondisi perjalanan yang buruk. Banyak dari mereka kehilangan tanah, rumah, dan anggota keluarga yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka. Trail of Tears diakui sebagai simbol penindasan terhadap penduduk asli Amerika dan merupakan bagian penting dari sejarah Amerika Serikat. Pada pertengahan abad ke-20, kebijakan federal mulai memulihkan hak-hak penduduk asli. Pada tahun 1975, Indian Self-Determination and Education Assistance Act disahkan, yang memberikan lebih banyak wewenang kepada suku-suku asli untuk mengelola urusan internal mereka. Saat ini, penduduk asli Amerika terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak tanah dan hak hukum mereka. Jadi, bagaimana dengan kehidupan penduduk asli Amerika di masa sekarang? Berdasarkan data dari Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 2020, terdapat sekitar 9,7 juta orang yang mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli Amerika Serikat atau Alaska Native, baik sepenuhnya maupun sebagian. Jumlah ini mencakup sekitar 2,9% dari total populasi Amerika Serikat dan menjadi minoritas di negara tersebut. Hingga 8 Januari tahun 2024, terdapat 574 suku Indian yang diakui secara hukum oleh Biro Urusan Indian Amerika Serikat. Sekitar 50% dari penduduk asli Amerika Serikat berpusat di 5 negara bagian, yaitu Oklahoma, Arizona, California, New Mexico, dan juga Texas. Selain itu, negara bagian Alaska juga memiliki jumlah penduduk asli yang cukup besar, yang terdiri dari orang-orang Inuit. Selain di negara-negara bagian tersebut, penduduk asli Amerika juga banyak tinggal di wilayah reservasi dan tanah adat, yang tersebar di lebih 30 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Penduduk asli Amerika Serikat berbicara dalam ratusan bahasa yang berbeda, yang mencerminkan keragaman budaya, sejarah, dan juga wilayah mereka. Sebelum kontak dengan bangsa Eropa, diperkirakan ada lebih dari 300 bahasa penduduk asli di Amerika Serikat. Namun setelah kolonisasi, banyak bahasa tersebut telah punah atau berada di ambang kepunahan. Menurut Britannica, beberapa bahasa yang masih bertahan dan memiliki jumlah penutur yang cukup besar adalah Navajo di New Mexico dan Arizona, Cherokee di Oklahoma dan Carolina Utara, dan Ojibwa di utara Amerika Serikat. Selain itu, beberapa bahasa penduduk asli Amerika Serikat seperti Cherokee memiliki sistem penulisan sendiri. Dan sebagian besar bahasa penduduk asli Amerika tidak memiliki sistem penulisannya sendiri sebelum kontak dengan Eropa. Karena itu, banyak dari bahasa tersebut kemudian dikembangkan menjadi sistem tulisan di abad ke-19 atau abad ke-20 menggunakan alfabet Latin. Dan banyak nama negara bagian Amerika Serikat yang berasal dari bahasa penduduk asli Amerika, seperti negara bagian Alabama, Alaska, Iowa, Oklahoma, dan lain-lain. Selain bahasa, penduduk asli Amerika juga memiliki budayanya sendiri mulai dari pakaian, tempat tinggal, dan juga kepercayaan. Setiap suku memiliki gaya pakaian tradisional yang berbeda-beda, seringkali terbuat dari bahan alami seperti kulit binatang dan dihiasi dengan bulu, manik-manik, atau hiasan lainnya. Topi bulu seringkali digunakan oleh penduduk asli Amerika yang berfungsi sebagai simbol status dan juga kehormatan. Dan untuk rumah tradisionalnya pun berbeda di setiap suku. Misalnya, tipi yang berbentuk kerucut, pueblo berbentuk persegi, dan wigwam yang berbentuk melingkar. Untuk kepercayaan, banyak suku yang menganut kepercayaan tradisional, yang menghormati roh alam seperti matahari, bulan, binatang, dan juga tanaman. Dan di era sekarang, banyak dari kepercayaan tersebut telah bercampur dengan agama Kristen, yang datang ketika para misionaris Eropa datang ke Amerika Serikat. Dan acara atau perayaan paling populer bagi penduduk asli Amerika adalah Powwow. Powwow adalah acara tradisional yang menggabungkan tarian, musik, dan juga pertemuan sosial.
Acara ini menjadi kesempatan bagi suku-suku untuk berkumpul, berbagi cerita, dan juga mempertahankan tradisi. Dan acara ini dapat mempererat hubungan antar setiap suku sambil mempromosikan nilai-nilai dan juga budaya mereka. Saat ini, meskipun penduduk asli Amerika telah menghadapi banyak tantangan, mereka tetap mempertahankan identitas budaya dan hak-hak mereka, serta terus memperjuangkan pengakuan dan perlindungan terhadap warisan dan tanah leluhur mereka. Jadi sekian pembahasan kita tentang penduduk asli Amerika. Bagaimana pendapat kalian tentang penduduk asli Amerika?